harus diingatkan istri begitu, dinasihati bahwa pintu rezeki itu salah satunya doa orang tua. Sekarang begini, yang mencari nafkah rata-rata laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Mau terbuka nggak? Pateng binatang. Iya, nih kalau ada abah kayak gini Maya ikutin aja ya gitu. Iya. Nah, ini udah tua mah kan begitu, lihat yang aneh-aneh terus. Ini kolam isinya berbagai Itu ikan macam. apa aneh kayak ular begitu. Itu arwana, ada arwana dan lain-lain ya. Arwana. Tapi ini tuh ya di sini juga pasti ada berkeluarga-keluarga, ada yang sudah punya anak juga, Bah. Jadi di sini juga ada suami, ada istri, ada anak, ada menantu. Ada menantu di sini. Ada. Tapi nggak ribut mereka ya. Ya tahu. Sekarang nggak curhat. Bedanya dengan manusia, kalau manusia tuh curhat. ada lagi yang curhatan. Ini ada yang curhat. Nggak ada ikan curhat. Nggak ada. Ini ada yang curhat lagi nih. Di Apa? Abah dan AA ya. Nih, dikirimnya tuh oleh @rizka_aulia_a. Nah, ini dikirim lewat IG kami @officialmnctv. Nih pertanyaannya. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka, usianya itu 31 tahun. Dari Palangkaraya. Saya menikah sudah 7 tahun. Dulu sempat pernah tinggal dengan mertua selama 3 tahun. Berarti di awal kali ya. Dalam kurun waktu tersebut saya merasakan bahwa biaya pengeluaran setiap bulannya seperti terlalu diatur oleh mertua saya. Sudah misah rumah masih ngatur. Enggak, dulu. Oh dulu. Sekarang Hingga akhirnya saya dan suami memberanikan diri untuk pindah ke rumah kontrakan saja sembari menabung. Nah, terus untuk beli rumah sendiri katanya. Namun ternyata sampai saat ini mertua masih terlalu mengatur juga keuangan kami tiap bulan. eta mertua teh hebat pisan atuh. Abah, bagaimana cara saya untuk menyampaikan ke ibu mertua supaya tidak terlalu ikut campur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga saya dan suami? Terima kasih. Subhanallah. Tadi siapa namanya? Namanya adalah Rizka. Neng Rizka, selamat berjuang melatih kesabaran yang tadi ya. Tapi Abah ingin menjawab dengan satu hadis Rasulullah. Itu kan dalam fikih usri ya, fikih rumah tangga gitu ya. Yang namanya rumah tangga sudah berpisah tapi masih ikut campur tentang urusan itu orang tua lagi caper, cari perhatian. Nah, makanya diakui. Ya, makanya renungkan hadis ini. Tasafahu yuzhibul ghil. Nah, berjabat tanganlah karena itu akan menghilangkan kedengkian. Nah, kemudian watahadau tahabu watadhabu syahna. Saling memberi hadiahlah, maka engkau akan saling mencintai dan akan hilang kebencian dan kedengkian. Jadi spirit hadis ini menyatakan dengan siapapun, nah coba pakai itu. Yang pertama tasafahu, banyak berkunjung kepada orang tua. Jadi walaupun sudah berpisah, bukan berarti menjauh, tapi tetap berkunjung, rutin. Musafaha dengan tata krama layaknya anak dan menantu kepada orang tua seperti apa. Yang kedua, bawa hadiah semampu Anda tentunya. Karena itu orang tua merasa disanjung. Dan akan hilang kebencian dengan sendirinya. Sekali-kali memberi. Jadi kalau misalnya gini, kok dia nggak ngasih sih? Jangan-jangan ekonominya. Nah, gini. Sekarang saya kalau mau tahu rahasia tentang rezeki ini ya. Sekarang saya tanya. Biasanya banyak suami yang takut istri. Iya. Akhirnya boro-boro beli hadiah, berkunjung saja kepada orang tua, menjadi terbatasi oleh istrinya. Oleh karenanya sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi, berarti 3 kali. Gitu. Harus diingatkan istri begitu, dinasihati bahwa pintu rezeki itu salah satunya doa orang tua. Sekarang begini, yang mencari nafkah rata-rata laki-laki perempuan? Laki-laki. Mau terbuka nggak pintu rezeki laki suami? Mau. Biar dia doakan oleh orang tuanya, ya berarti mertua Anda, berarti dibikin bahagia orang tuanya. Biar doanya tercurah kepada suami yang mencari nafkah. Tanpa diminta. Kalau sakit hati orang tuanya, alias mertua Anda, kemudian sakit hati, berbahaya juga. Bisa menutup rezeki suamimu yang sedang mencari rezeki untukmu. Jadi berpikirlah cerdas para menantu itu. Kalau suami bekerja keras, mempunyai rezeki, kan nafkahi istri udah pasti. Kalau ngasih ke ibu sendiri, perlu izin atau enggak ke istri? Kan yang tadi, suami itu milik siapa? Milik ibunya. Apa-apa nggak minta izin juga. Oh gitu, jadi ya itu. Kalau seorang suami ngasih ke orang tuanya, tidak usah
Tidak wajib. Tidak wajib, minta bukan tidak izin ke usah. istrinya. Tapi kalau istri mau ngasih ke orang tuanya, Meminta izin pada suaminya. Apalagi, ya iya. Kalau, maaf. Tapi kalau istrinya bekerja juga, punya uang sendiri, penghasilan sendiri. Artinya di situ makanya saling menghargai itu penting dalam suami istri. Hubungan suami istri. Jadi jangan lagi urusannya adalah ini minta izin, ini tidak. Nanti dianggap selingkuh, tidak bagus lagi dalam komunikasi. Oke. Kenapa tidak dikomunikasikan? Saya punya rezeki, bagaimana kalau kita datang yuk ke orang tua saya? Sebentar Abah, maaf nih. Dari tadi kewajiban dari mertua kepada dari menantu kepada mertua, anak kepada orang tua. Maaf. Orang tua atau mertua apa yang harus dilakukan untuk menantunya? Dan tidak kewajiban ada, juga ada. dan tidak ada tuh perintah berbuatlah pada menantu. Tidak ada, saya cari dalilnya juga berbuat baiklah. Tapi kebanyakan dari Quran itu pun jamaah orang anak kepada orang tua. Tapi tidak berarti orang tuanya diberi kewajiban, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Orang tua itu bahkan punya kewajiban pada anaknya itu sampai menikahkan. Setelah menikahkan sebenarnya lepas tanggung jawabnya. Begitu kan? Oleh karenanya makanya yang tadi kita persoalkan adalah bagaimana sikap anak kepada orang tua. Bagaimana sikap menantu pada mertua. Sekarang kalau boleh mau ngomong bagaimana tuh seharusnya mertua. Mertua mah ya harus lebih berbijak-bijak juga sebagai orang tua dengan segala pengalamannya berbagi pada menantu, berbagi pada anak bimbing mereka supaya membangun kehidupan mahligai rumah tangganya dengan baik berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Karena yang nonton acara ini kan tidak hanya para anak dan para menantu tapi juga para orang tua dan juga para mertua. Orang tua jadi yang tadi yang sumber konflik itu kan bawel gitu kan. Dikurangi. Rewel ya dikurangi lah. Fal yaqul khairan Yasmut para ibu-ibu kalau punya menantu lebih baik ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong baik maka diam. Terus para menantu kalau ngasih juga nggak boleh sambil mencibir. Gua punya mertua suami ngajak ngirim aja nih. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Permintaan maaf, perkataan baik, permintaan maaf lebih baik daripada kamu sedekah disertai dengan umpatan caci maki. Gue sebel harus beliin buah buat orang tua gue. Kenapa untuk mendingan jangan. Supaya tidak. Jadi memang konflik trilogi cinta ini memang yang tadi disebutkan. Disimpulkan trilogi cinta ini memicu konflik memang gitu kan. Betul, tapi harus saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan lainnya. Komunikasi udah insya Allah. Suami makanya di situ berperan sebagai penengah. Bagaimana dia tidak berpihak tapi dia penyeimbang. Bagaimana menghubungkan ketidakharmonisan antara ibu kita dengan menantunya alias istri kita agar cintamu pada istrimu tetap terjaga dengan baik, pengabdianmu pada orang tuamu tetap terjaga. Makanya enak kalau begitu sakinah, mawaddah, rahmah itu akan terpelihara dengan baik. Insya Allah. Amin. Tidak hanya menantu dan anak, mertua dan orang tua juga harus sama-sama saling introspeksi diri untuk kebahagiaan semua pihak. Semua pihak.